Ya. Nah, ini edisi zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita akan mengkaji kitab Arijul Ripri bi muhimmati masa ini zakatil fitri. Ini beliau yang menulis adalah Dr. Labib Najib Abdullah Al-Adili. Alhamdulillah beliau masih hidup. Semoga diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dr. Labib Najib Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti ngaos sapa ingsun kelawan nyebut asmani Allah. Ar-Rahmani zat kang mau welas asih maring wong mukmin dan kafir. Ar-Rahimi tur kang welas asih maring wong mukmin bloko. Alhamdulillah tawi sekabehane puji iku lillahi tetep kagungane Allah Rabbil alamin kang mengerani pira-pira alam kabeh. Wassalatu utawi rahmat ta'adim wassalamu ala rahmat salam ala sayyidil mursalina mugi tetep ing atase gustine pira-pira utusan sayyidina rupane Gusti kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi lan ing atase pira-pira keluargane Nabi Muhammad wa sahbihi lan pira-pira sahabat Nabi Muhammad ajma'ina hali sakabehane. Amma ba'du anapun ing dalam sause basmalah hamdalah salawat salam fahadihi moko utawi ikilah risalah al-hadirah gitu ya. Jadi yang dimaksud hadihi itu adalah yaitu risalah atau kitab yang ada sekarang yang ditulis oleh beliau. Fahadi maka utawi ikilah risalah al-hadirah fid dhihni dadi sing ono nang ngarepe dhewe iki iku masailu pira-pira masalah muhimmatun kang penting tata'allaqu kang berhubungan opo masail muhimmah bi zakatil fitri berhubungan bi zakatil fitri kelawan zakat fitrah jama'tuha ngumpulna sapa ingsun musannif ha ing masail muhimmah min kutubi fuqaha asy-syafi'iyyati saking pira-pira kitabe pira-pira wong ahli fikih bangsa Syafi'i madhabe. Pira-pira wong kang ahli fikih kang bangsa Syafi'i madhabe. Rahima mugi paring kawelasan hum ing fuqaha Syafi'iyah. Sinten Allah taala hale maulur sinten Allah. Alasane ngumpulno niku mau lidari sina krono pira-pira wong kang belajar fil ma'hadi ing dalam ma'had al-jawi kang bangsa Jawa al-ilmi kang bangsa ilmu. Karanganyar ya. Karanganyar Madinatus Solo, kota Solo, Jamhuriyah Indonesia, Republik Indonesia. Nah, ini alasan beliau menulis kitab ini risalah ini adalah untuk para Karanganyar kota Solo. Ditukroa supaya yen den waos den waca apa hadhi masail masjid fil masajid yang dalam pira-pira masjid linasi oleh diwaca iku linasi krana manungsa. Jadi disebarkan, disampaikan kepada para manusia.
Wasammaitu lan ngarani sapa ingsun sapa ingsun musannifha ing risalah ing aran Arijul Itri. Arijul Itri ing aran Arijul Itri, risalah Arijul Itri bi muhimmati masaili zakatul fitri. Arijul Itri nek cara maknane niku kurung nani jero kurung sarane kan Arijul Itri. Arijul itu wangi nih, harume minyak wangi. Itri niku kan minyak wangi. Harume minyak wangi bi muhimmati masail zakat fitri sing jelasno ya. Dadi arane kitab iku Arijul Itri. Bi muhimmati masail zakat fitri bae sebagai dzurfiyah. Ing dalam jelasake piro-piro perkara pentinge piro-piro masalah zakatil fitri. Piro-piro perkara ing dalam jelasno atau nerangake piro-piro perkara pentinge piro-piro masalah zakat fitri. Arijul Itri irope digawe hikayah. Sajane saged Arijul Itri. Maf'ul 2 dari sama. Arijul Itri, tapi dibuat Arijul Itri. Irok hikayah. As'alu nyuwun sapa ingsun Allah ing Allah taala hale maulud sinten Allah. As'alu nyuwun sapa ingsun Allah ing Allah taala hale maulud sinten Allah, hale maulud sinten Allah ayyan fa'ing yento. Ayyan fa'ing yento paring manfaat sinten Allah taala biha kelawan hadhihi risalah atau hadhihi masail sakit. Amin. Mungkin nyembadani sinten Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ay istajib. Mungkin nyembadani sinten panjenengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata banulishu ing ikilah kitab sopal fakiro kang banget butuhe ila afi rabbi maring afwi itu yo nek basa Jawa ini padha pangapura ya. Afwi maring maafe itu. Kalau apa itu maghfirah niku kan ampunan. Nah, kalau afun itu maaf. Ila afi rabbihi maring maafe itu ya, atau pangapurane pangerane al-faqir. Nah, sifate Rabbi al-Ghani kang zat kang maha sugih. Sifate Rabbi al-Ghani zat kang maha sugih. Rupane al-labibu ya, labibu. Rupane labibun bisa labibun. Nggih labibun, rupane labibun Dr. Labib Ibnu Najibin al-Adadi. Ibnu sifat apa Dr. Labib bin Najib Al-Adni, ditulis 10 Ramadan. Ashirati yaumi Ramadan. Yaumul ashir min Ramadan. Tahun 1445, kemudian dilihat kembali 25 Ramadan 1445. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rifuha model hatam berarti ya sekalian. Sing penting keterangannya kan nggih bahaya. Ta'rifuha utawi pelanggarane zakat lugatan ing dalam utawi iki iku nggih. Ta'rifuha utawi iki iku nerangake pelanggarane pengertiane zakat lugatan ing dalam cara bahasa. Zakatul fitrah maksudnya. Lugatan yang dalam cara bahasa wa syariat, dalam cara syariat. Al-fitratu tawi fitrah. Al-fitru tawi al-fitrah. Bi kasril fa'i hale tetap kelawan kawaca kasrah fa'i. Kawaca kasrah fa'i iku al-khilqatu kedadian. Jadi fitrah itu artinya khilqah. Memang
kejadiannya. Artinya memang dari asal kejadiannya, asal penciptaannya sudah seperti itu. Itu namanya fitrah atau khilqah. Qala tawuh sintan Allahu Ta'ala fitratallahi fitratallahi natepono sapa sira kabeh ing kedadiane Allah. Fitratallahi natepono sapa sira kabeh ing kedadiane Allah. Allati fatara kang dadiake sinten Allah annasa ing manungsa alaiha ing atase fitrah. Wa syar'an lan ing dalam cara syariat. Alladzi fatara kang dadiake sinten Allah annasa ing manungsa alaiha ing atase fitrah. Wa syar'an lan ing dalam cara syariat, dalam cara syarat. Fitrah niku iku qadrun kadar. Kadar itu artinya sebuah ukuran, sebuah takaran muayyanun kang den tertentuake. Muayyanun kang den tertentuake minal mali minibayan minal mali saking harta saking pondok. Yajibu kang wajib apa ikhrajuhu ngetokno atau ngetokake yang sembarang. Apa ikhrajuhu ngetokno mengeluarkan mana? Qadar muayyan inda ghurubi syamsi akhiri yaumin ing dalam nalikane surupe srengenge akhiri dino, dalam nalikane surupe srengenge akhiri dino min Ramadhana minabayan lagi min Ramadhana saking bulan Ramadan bisyurutin kelawan pira-pira syarat maksusatin kang den khususake. Nah, jadi zakat fitrah itu sebuah ukuran gitu ya. Jadi harta yang sudah terukur kadarnya, sudah tertakar begitu ya. Ukurannya sudah ditentukan dari harta kita. Yang wajib dikeluarkan kapan itu? Mulai wajib dikeluarkannya inda guru bisyamsi akhir yaumin min Ramadan. Saat matahari terbenam dari akhir bulan Ramadan. Berarti hari akhir bulan Ramadan itu bisa tanggal 29 bisa 30 gitu. Nah, berarti mulai suruknya itu yang nanti malamnya malam takbiran gitu kalau bahasa kita. Nah, itu mulai suruk, mulai terbenamnya matahari di malam takbiran itu mulai wajib mengeluarkan waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nanti ada itu. Nah, syarat-syaratnya juga khusus dengan syarat-syarat khusus. Jadi zakat niku kalau dalam definisi yang secara umum tidak zakat fitrah, zakat secara umum itu memang adalah misalnya kafatul mu'in. Niku adalah sebuah harta khusus. Harta khusus itu artinya hartanya itu tidak sembarangan. Misalnya emas perak begitu kan. Terus kalau ternak itu hanya ada 3, unta, sapi, kambing. Nah, itu artinya harta khusus. Harta khusus yang kemudian dikeluarkan dengan cara yang khusus. Artinya ada ukurannya. Contohnya kalau fitrah, zakat fitrah itu 1 sok begitu nih. Yang nanti 1 sok itu dikonversikan kepada kilogram itu sekian-sekian begitu. Ada nanti keterangannya. Kemudian atau misalnya kalau emas perak itu 1 nisab. Nah, ada juga 1 haul gitu. Jadi harta khusus yang dikeluarkan dengan cara-cara khusus dan diberikan, ditasarrufkan kepada orang-orang khusus. Orang-orang khusus ini yang kemudian disebutkan dalam ayat itu innamas shadaqatu lil fuqara itu. 8 golongan itu tadi, khusus itu. Hanya untuk 8 golongan. Fuqara, masakin, ila akhirih itu. Seperti itu. Nanti semuanya insya Allah dijelaskan. Itu dia kaya seperti itu. Tidak fakir, tidak miskin. Ini kebutuhan zakat. Begitu juga mengeluarkan harta zakat untuk janda kaya. Nah, itu juga tidak bisa. Mengeluarkan zakat diberikan untuk janda kaya misalnya. Meskipun dia janda tapi kalau dia kaya nggak masuk fuqara masakin, buatan termasuk 8 golongan tadi, ibnu sabil, sabilillah begitu ya. Gorim, kemudian amil itu, rikob itu. Nggak masuk golongan itu buatan zakat.
Lanjut. Waktu sama lanten arani opo zakatul fitri. Jadi memang itu zakat. Jadi ada ketentuannya bukan zakat. Apalagi nyun sewu sampai-sampai kemudian ada isu dana zakat untuk menopang program-program nyun sewu. Misalnya MBG ini kok saestu bukan zakat. Alhamdulillah MUI sudah dengan tegas, Menteri Agama juga sudah tegas menyikapi hal itu, bahwa memang zakat itu khusus ada asnaf samaniyah yang tidak boleh keluar dari itu. Menurut saya ini pembuatan zakat. Satu sama aidon dan arani apa zakatul fitri, aidon kelawan maneh. Nah, nanti misalkan nopo teman-teman yang ikut ngaji live pengen punya PDF-nya, sakit chat admin sudah punya, bisa share PDF-nya, sakit nanti. Waktu sama dan arane apa zakatul fitri aidon kelawan maneh. Iya. Diarani sodakot, ini bisa jadi maf'ul ya, maf'ul sani dari itu sama, cuma karena dibuat majhul jadi maf'ul yang awal itu jadi naibul fa'il, sodakot itu jadi maf'ul awal, itu maf'ul ula. Iya maf'ul awal. Sodakot Ramadan ing aran sodakot Ramadan, aslinya dia maf'ul sani. Sodakot Ramadan ing aran sodakot. Wa zakatul fitri lan zakat fitrah. Kenapa kok bisa disebut zakat fitrah itu disebut sedekah Ramadan dan zakat fitrah? Idofatan, alasannya di sini idofatan. Idofatan jadi maf'ul li ajlih atau maf'ul lah. Krono menjelaskan dia. Yunsabu maf'ul al masdaru in abana ta'lilan ka syukran wadid. Karena menjelaskan daripada alasan pekerjaannya itu tadi. Nah, idofatan krono nyandarake ila ahadis sababiha. Alhamdulillah yarhamukallah. Idofatan krono nyandarake disebut sedekah Ramadan. Nah, jadi ini taklil teko tu sama aidonnya itu. Dari pekerjaan dari fiil tu sama aidon. Idofatan krono nyandarake ila ahadis sababiha yarhamukallah. Ila ahadis sababiha maring salah sijine sebab lorone zakat fitrah. Maring salah sijine sebab lorone zakat fitrah. Nanti ada di belakang itu. Jadi kita semua hataman dia nih. Ya. Wa zakatul badani lan zakat badan. Nanti ada di belakang penjelasannya. Hukmuha utawi iki kun nerangake hukumnya zakat fitrah. Nanti juga dijelaskan kenapa disebut zakat badan. Hukmuha utawi iku nerangno hukumnya zakat fitrah ya utawi zakat fitrah iku wajibatun wajib. Iku wajibatun wajib furidat dan fardu ake opo zakatul fitri fisanah ing dalam tahun asaniyati kang kapindo minal hijrati saking bulan hijriah. Jadi zakat fitrah itu barang fil ami, nah ini lanjutannya. Fil ami ing dalam tahun alladzi furido kang den farduake fihi ing dalam am opo saumu ramadhana nabul fa'il dari furido opo saumu ramadhana puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu diwajibkan, difardukan di tahun kedua hijriah. Nah, begitu juga setelah fardu syariat farduan puasa Ramadan itu diwajibkan, setelah itu zakat fitrah diwajibkan. Nah, di keterangan Fathul Mu'in itu zakat fitrah itu lebih dulu difardukan daripada zakat mal. Jadi zakat mal itu difardukan setelah zakat fitrah difardukan. Jadi urutannya puasa Ramadan, mantan puasa Ramadan difardukan zakat fitrah, kemudian difardukan zakat mal. Wadalla ala wujubiha lan nuduhake ala wujubiha ing atase kewajiban zakatul fitri atau zakat fitrah tadi ya, zakatul fitri. Opo hadis Sayyidina Bani Umar
hadise Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullahi, nah ini jadi badal dari itu ya hadis. Anna Rasulullahi, karena jadi badal karena berkedudukan akhirnya hamzah dibaca fathah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku farada khabari an, iku farada majibake sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri ing zakat fitrah min Ramadhan saking bulan Ramadan ala nasi ing atase menungso. Nah, zakat fitri itu pira ukurane ini ya, soan rupane jadi badal teko zakatul fitri. Soan rupane sak sok min tamrin saking, soan min tamrin rupane saking, soan min tamrin rupane sak, ini bimakna bayan saking, bayani saking kurma au so'an utawa sakso min syairin bayani saking wiji gandum, karena dia menjelaskan dari ukurannya. Jadi bayani saking wiji gandum. Ala kulli hurri diwajibkan kepada siapa? Ala kulli hurrin ing atase saben-saben wong kang merdeka au abdin utawa wong kang utawa budak, ingatasi saben-saben wong kang merdeka awamtin atau budak. Nah, jadi entah itu budak, entah itu siapa namanya, orang yang merdeka semuanya wajib zakat fitrah. Nah, tapi nanti ada perinciannya. Budak itu wajib zakat fitrahnya itu pakai hartanya siapa? Nah, itu budak itu kan wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tapi posisi budak itu dia tidak punya harta sendiri. Maka nanti siapa yang wajib membayarkan zakat fitrahnya? Jawabannya adalah tuannya, si sayyidnya, itu orang yang punya majikan. Majikan daripada budak itu nanti dia yang wajib membayarkan zakat fitrahnya si abd itu. Karena abd tidak punya harta, dia tidak bisa memiliki harta kecuali atas izin si sayyid. Nanti dia baru boleh punya harta. Zakarin kang lanang au unsa utawa wadon minal muslimina saking pira-pira kang muslim kabeh. Wahia utawi zakatul fitri iku min isil ummati setengah saking pira-pira kekhususane umat al Muhammadiyati kang bangsa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi zakat fitrah itu termasuk kekhususan bagi kita umatnya Nabi Muhammad. Jadi sebelum kita niku tidak diwajibkan zakat fitrah. Nah, apa sih kemudian keistimewaan zakat fitrah? Hikmahnya napa mawon itu banyak. Yang pertama, al-hikmatu utawi iki ku nerangno hikmah. Al-hikmatu utawi iki ku nerangno hikmah. Mim masyru'i utawi iki ku nerangno hikmah. Mim masyru'iyat. Monggo Mas. Ya Allah. Al-hikmatu utawi iki konderangno hikmah min masyru'iyatiha saking dan syariatakene zakat fitrah, zakat fitri, zakatul fitri. Al-hikmatu utawi iki konderangno hikmah min masyru'iyatiha saking dan syariatakene zakatul fitri wa syariat lan den syariatno dan syariatake utawa mana Jawa niku den tindakake wa syariat lan den syariatake dan tindakake apa zakatul fitri zakat fitrah tathiran krono, jadi maf'ul ajli lagi, tathiran krono nyuciake, tathiran krono nyuciake lin nafsi maring awak. Nah, hikmah dari disyariatkannya zakat fitrah yang pertama adalah mensucikan diri kita, mensucikan badan kita. Maka ini bisa disebut zakat badan. Dari diri kita ini yang disucikan. Kemudian wa tu'matan lan krono paring daharan. Wa tu'matan lan krono paring daharan atau nek rodok kasar iku awih panganan. Krono paring daharan lil masakini maring pira-pira kang miskin.
wajabron lan nambali fakir dengan miskin niku nek cara fikih itu beda. Nanti insyaallah ada penjelasan. Wajabron lan krana nambeli lisaumi maring poso min khilalin saking pira-pira cacat kot yaqau kan terkadang. Nah, hikmah yang kedua dari disyariatkannya zakat fitrah itu adalah memberikan makan untuk orang-orang miskin. Dan zakat fitrah itu adalah memberikan makan untuk orang-orang miskin, gitu ya. Dari puasa kita menambeli puasa-puasa kita yang cacat itu tadi ada dalam puasa. Maksudnya bukan kemudian kita punya hutang puasa terus akhirnya kok nggak perlu nyahur dengan garis zakat fitrah mboten gitu. Tapi yaitu yang dimaksud nambeli adalah misalkan puasa kita itu nyun sewu ternyata ada cacat dari sisi mungkin kita ngibah, itu kan akhirnya itu ditambal dengan yang namanya zakat fitrah begitu. Tapi kalau kita tidak puasa, itu kita tetap wajib qadha gitu. Kalau misalnya kita buatan puasanya itu meninggalkan puasa Ramadan karena bighairi udrin, bahkan bi udrin pun, nah itu juga sebenarnya kalau bi udrinnya itu yang beda nih. Itu. Kalau misalnya biudrin dengan haid dan nifas saja itu tetap wajib qadha puasa. Yang buatan qadha itu adalah sholat dan itu. Yang haid nifas itu. Musafir kan juga begitu. Bolehnya iftar itu ya berarti punya hutang kan begitu kan. Bukan kemudian terus musafir oleh gak poso akhirnya gak disahur hutangnya. Itulah dan lain-lain itu. Musafir itu pun itu harus musafir yang kena uzur, boleh nggak puasa, boleh mokel ya. Boleh mokel puasa itu adalah musafir yang berangkatnya itu perjalanannya dimulai sejak sebelum fajar, sejak sebelum subuh. Bukan jam 9 pagi mau baru mulai berangkat. Banyak itu nanti. Tuh. Lah fahiyya maka utawi zakatul fitri. Perinciannya banyak. Fahiyya maka utawi zakatul fitri, zakat fitr. Iku kasujud sahwi nani. Iku kasujud sahwi. Nah, sujud sahwi niku kan boten saged. Iku kasujud sahwi kaya dene sujud sahwi. Bis sholati maring salat min haitsu jabarun naqsi. Saking sekirane utawi nambeli kekurangan iku maujud. Nah kabarnya itu kabare teko utawi jabrun nafsi min haitsu jabrun nafsi saking sekirane utawi nambeli kekurangan iku maujud la min haitsul hukmi ora saking sekirane utawi hukum iku maujud. Nah, artinya apa? Artinya begini, sujud sahwi itu tidak bisa menambal kekurangan yang ada dalam sholat yang sifatnya hukum sah atau tidaknya. Nah, contohnya kita kurang salah satu rukun, itu kan nggak bisa kemudian ditambal dengan sujud sahwi, akhirnya sholatnya yang tidak. Tapi harus ditekani rukun kumau. Sama dengan puasa. Puasa itu kalau kemudian kita tinggalkan, yang sifatnya harus wajib qadha, ya, maka itu harus dikodok kan begitu. Tidak bisa hanya dengan dibayar zakat fitrah saja itu. Tapi sifatnya ketika sunnah-sunnahnya yang tertinggal, nah itu kan boleh sujud sahwi supaya sempurna sholatnya itu tadi. Sama dengan misalnya puasa-puasa kita, kesunahan dalam puasa itu ada yang kita tinggalkan. Contohnya misalnya kemakruhan itu ya, kita ambil makruh contohnya sikat gigi atau bersiwak gitu. Ketika tidak ikut qaul mukhtar maksudnya. Kalau qaulnya Imam Nawawi itu kan memang botan makruh. Apa itu siwakan pada zawal. Tapi kalau ikut yang yang pendapat sing muhtamat yang jumhur itu kan dia makruh pada zawal begitu. Bagi orang puasa untuk bersiwakan. Nah, kita ternyata di situ. Nah, itu bisa disempurnakan dengan ditambali dengan zakat fitrah itu.
Nah ini id zakatul fitrati iku wajibat. Nah zakat fitrah itu beda dengan sujud sahwi. Id zakatul fitrati krono utawi zakat fitrah iku wajibatun wajib. Zakat fitrah hukumnya wajib. Wajib anna amma sujud sahwi anapun utawi sujud sahwi iku fa mustahabun. Moko iku sunnah dan sunnah hati. Nah sedangkan sujud sahwi iku hukumnya sunnah. Zakat fitrah hukumnya wajib, sujud sahwi hukumnya sunnah. An Sayyidina bin Abbas radhiyallahu anhu saking Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala dawu sapa Sayyidina Ibnu Abbas farada wajibake sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri ing zakat fitrah tuhrotan. Nah niki hadis sing menjadi landasan. Nah, jadi para ulama ini tidak angger-angger gitu kan memberikan alasan dalam hikmah disyariatkannya itu, tapi memang ada dalilnya kan. Memang ada hadisnya tuhrotan krana nyuciake bisa imi maring kang poso minal lagwi saking perkara kang nganggur warrafasi lan perkara kang olo batu matan wonten illatul hukmi wonten hikmatul hukmi, tapi mboten katanya mboten wanci nimbas teng mriki terkait illatul hukmi dan hikmatul hukmi. Warafasi lan perkara kang ala wa tu'matan lan krana awih panganan lil masakini maring pira-pira orang miskin. Illatul hukmi kali hikmatul hukmi. Lanjut syurutu wujubiha utawi pira-pira syarat wajib zakatul fitri iku arbaatun papat. Hiya utawi arba'ah iku al-islamu Islam. Nah ini mantap. Nanti ada di belakang tentang illatul hukmi ini Bu. Beda dengan tadi. Pondasinya itu. Lanjut. Iku al-islamu Islam fala tajibu moko ora wajib apa zakatul fitri ala kafirin ing atas wong kang kafir. Li annaha qarana satuhune zakatul fitri iku tuhratun nyuciake. Iku tuhratun nyuciake lho kok sampai jam 3 wae. Terus durung sahur. Terus ala kafir ing atas wong kang kafir li annaha qarana satuhune zakatul fitri iku tuhratun nyuciake. Wa huwa utawi wong kang kafir iku laisa ora ana sapa wong kang kafir iku min ahliha saking ahline zakatul fitri. Nah maksudnya napa niki mantan niki wal muradu utawi perkara kang den karepake iku alla yakuna yen to ora ana iku alla yakuna yen to ora ana sapa al mukhraju sapa al mukhraju wong kang gentokno apa anhu saking al iku kafiron wong kang kafir iku kafiron wong kang kafir. Berarti nek sekirane pasine wong iku safar tapi safare iku enggak dimulai teko fajar itu kan aslinya berarti dia tidak udzur syar'i. Berarti cara posone kok mokel itu berarti aslinya dia wajib nyaur, wajib qada dan wajib imsak. Bahasanya kan aftoro itu artinya oleh mokel, jadi tetap di utang poso. Nah musafir itu dia boleh tidak imsak kan? Karena dia bi udrin syar'iyyin, ada udur syar'i, ada udur ghairu syar'i. Wah itu panjang itu, nanti aja kapan-kapan. Saat ini fokus pada zakat fitrah. Nah, iku kafirun kang kafir nggih. Nah, sampai mari saya amal mukhraju anapun utai wong kang ngetokno. Amal mukhraju anapun utai wong kang ngetokno zakat. Laha maring zakatul fitri. Amal mukhriju, astagfirullahaladzim. Amal mukhriju anapun utai wong kang ngetokno laha maring zakatul fitri. Iku faqat yakunu moko terkadang ono. Sopo al mukhriju laha iku kafiran wong kang kafir.
iku kafiran wong kang kafir li annahu krana setuhune li annahu krana setuhune wong kang kafir iku yalzamu wajib hu ing kafir apa ikhraju fitrati qaribihi iku yalzamu wajib hu ing kafir apa ikhraju fitratihi ngetokake ini maksudnya mengeluarkan ya, bukan memotong. Ngetokake zakat fitroe dulure atau kerabate kafir al muslimi kang muslim ka abihi kaya bapake kafir wal murtaddu utawi wong kang murtad naudzubillah min dzalik idza ada ing dalam nalikane bali sopal murtad ilal islam wajib moko wajib alaihi ngatasi murtad apa ikhraju ngetokake zakatul fitri dan terus ngeten. Jadi begini, dalam zakat khususnya zakat fitrah ini pembahasan kita. Itu ada yang namanya al-mukhraju anhu, ada al-mukhriju laha, sama al-mukhraj gitu. Ada mukhraj anhu, ada mukhrij laha, ada mukhraj. Ada tiga. Mukhraj anhu ada tiga istilah yang perlu difahami itu. Mukhraj anhu, mukhrij laha, sama mukhraj. Mukhraj anhu itu orang yang dibayari zakatnya. Itu namanya mukhraj anhu. Orang yang dibayari zakatnya itu mukhraj anhu. Nah, misalnya begini. Kalau Islam, nah zakat fitrah itu kan wajib ya. Zakat fitrah itu kan wajib bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang-orang yang kita tanggung nafkahnya, begitu. Kita tanggung nafkahnya. Misalnya kemudian ada seseorang, seseorang itu dia mu'allaf begitu ya, atau bukan mu'allaf ya. Seseorang dia sudah Islam sejak lahir begitu. Nah, tapi ternyata abahnya, bapaknya atau siapanya itu yang masih kerabatnya, yang wajib dia nafkahi, itu ternyata dia kafir. Nah, salah satu dari orang yang wajib si muslim ini nafkahi adalah kafir. Nah, maka orang kafir tadi meskipun dia wajib dinafkahi oleh si muslim, itu tidak perlu dikeluarkan zakat fitrahnya, tidak perlu dibayari zakat fitrah, karena dia tidak Islam, tidak termasuk syarat wajib zakat fitrah, yaitu Islam itu tadi. Nah, sedangkan itu mukhraj anhu namanya, orang yang dikeluarkan atau dibayarkan zakatnya. Posisinya di sana adalah contohnya orang yang wajib dinafkahi, tapi dia berupa orang kafir. Sedangkan yang menanggung nafkahnya adalah orang muslim, begitu. Maka si muslim tadi tidak wajib membayarkan zakat fitrah untuk orang kafir yang dia tanggung nafkahnya tadi. Kemudian ada namanya al-mukhrij laha. Mukhrij laha niku orang yang membayarkan zakat fitrah. Orang yang membayarkan zakat fitrah itu ada kalanya kafir, artinya bisa berstatus kafir. Maksudnya bukan kemudian sampai oleh keluar dari Islam, tidak, tapi ada kalanya orang kafir, nah, itu dia wajib membayarkan zakat fitrah bagi siapa? Kerabat-kerabatnya atau misalnya budaknya yang statusnya muslim. Nah, seperti itu. Misalnya ada orang kafir, dia punya anak, nah, atau dia punya istri saja. Waduh, nggak bisa kalau istri ya. Nah, kalau istri, kalau begini, ada suami istri misalnya, kemudian istrinya itu ternyata murtad atau kafir, gitu ya. Itu kalau dalam Fathul Mu'in itu seingat saya itu langsung nanti ditunggu dulu. Nah, itu langsung masa iddah atau langsung pisah firqah. Ditunggu sampai masa iddah balik ke Islam apa enggak gitu. Kalau enggak pasti balik ke Islam, nanti dia langsung auto jatuh tanah gitu. Pada kayak kasus artis. Nah, misalnya begini, ada orang kafir, ternyata bapaknya si kafir itu tadi dia muslim, dan bapaknya itu masih dalam tanggungan nafkahnya si kafir ini tadi.
Nah, maka karena si bapak itu tadi muslim, berarti kan dia masuk salah satu syarat wajibnya zakat fitrah. Nah, maka si kafir ini tadi yang menanggung nafkah si bapak yang muslim, dia wajib mengeluarkan zakat fitrah dari si bapak yang ia tanggung nafkahnya. Begitu. Atau misalnya si kafir ini punya budak muslim. Nah, kayak tadi yang saya sepil tadi ini. Nah, budak itu kan dia tidak punya harta. Hartanya ikut si sayyid. Ternyata sayyidnya kafir, tapi budaknya muslim. Karena budak muslim ini tadi dia wajib membayar zakat fitrah untuk dirinya sendiri, sedangkan dia tidak punya harta, maka si sayyid yang kafir ini tetap wajib mengeluarkan zakat, membayarkan zakat fitrah untuk si bukan si hambanya, si budaknya tadi itu. Mengeluarkan zakat fitrah si budaknya yang muslim ini tadi. Begitu. Nah, itu yang namanya mukhrij laha. Orang yang mengeluarkan zakat untuk orang yang ia tanggung nafkahnya. Itu namanya mukhrij laha. Orang yang membayarkan zakat fitrah atau orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Nah, jadi kalau mukhraj anhu yang dibayarkan zakatnya itu tidak bisa, tidak mungkin seorang kafir. Tapi orang yang membayarkan zakat itu bisa jadi atau ada kalinya dia kafir. Dengan contoh-contoh masalah seperti tadi. Ketika orang yang menanggung nafkah itu ternyata kafir dan orang yang ditanggung nafkahnya itu ternyata Islam, ternyata muslim, maka itu si kafir wajib membayarkan zakat fitrah bagi orang-orang yang dia tanggung nafkahnya itu. Nah, kemudian kalau orang yang murtad bagaimana? Nah, orang yang statusnya murtad itu kan berarti kan dia keluar dari Islam. Nah, maka dia wajib membayarkan zakat fitrah ketika kapan? Ketika dia sudah kembali ke Islam. Lalu, nah orang murtad itu begini. Seingat kulo dalam fikih, orang murtad itu tetap kena taklif, tetap kena khitab. Jadi misalnya dalam kasus sholat, orang yang kafir asli itu kan dia tidak wajib mengqadha sholatnya selama dia masih kafir ketika dia masuk Islam. Orang kafir asli, kafir dari lahir, kemudian dia masuk Islam umur 40 tahun misalnya. Nah, dia selama mulai dari balik sampai umur 40 tahun dia masuk Islam tadi, sholatnya itu tadi mulai dari balik sampai umur 40 itu tadi sampai dia masuk Islam itu tidak perlu diqadha ketika kafir asli. Tapi ketika murtad, misalnya dia umur 20 tahun dia murtad. Nah, naudzubillah min dzalik. Ternyata umur 40 tahun dia masuk Islam lagi. Maka dia wajib mengqadha sholat sejak dia murtad begitu tadi sampai dia masuk Islam lagi. Itu bedanya murtad dengan kafir asli. Nah, jadi kalau kafir asli itu dia tidak kena taklif selama masa kafir aslinya itu. Sedangkan murtad itu dia kena. Sama begitu juga ketika zakat. Orang itu kalau murtad, naudzubillah min dzalik, orang murtad itu ketika dia keluar dari Islam, pada waktu dia keluar dari Islam, nah itu sebenarnya dia tetap kena taklif begitu. Meskipun dia seandainya bayar kan nggak sah karena dia tidak Islam. Ketika dia sudah masuk Islam lagi, nah maka dia wajib membayar zakat sewaktu dia mulai masuk Islam itu tadi, masuk Islam lagi dan mengqadha sholat dan zakatnya itu yang dia lewatkan di tahun-tahun selama yang murtad. Naudzubillah dari itu. Nah begitu. Jadi dia wajib ngodok zakat fitrah yang dia lewatkan selama masa murtad itu. Itu kalau orang murtad, karena dia kena taklif. Beda dengan orang kafir asli. Al-hurriyatu yang kedua, al-hurriyatu itu syarat yang pertama Islam. Nah, yang kedua al-hurriyah. Nah, ini pembahasan tentang budak ini tadi. Al-hurriyatu yang kedua, asani utawi kang kapindo iku al-hurriyatu, merdeka atau sifat merdeka gitu ya. Fala tajibu moko ora wajib apa al-fitratu fitrah. Zakat fitrah ala kamilin riki ing atase wong kang sempurna budake, wong kang sempurna sifat budake, ing atase wong kang sempurna sifat budake. Lakin yajibuna niki sing dimaksud tadi, sing dimaksud hadis tadi itu kan budak juga wajib bayar zakat fitrah, tapi dia tidak punya harta. Ya, maka yang wajib untuk membayar siapa? Sayyidnya.
ala kamil riki ing atase wong kang sempurna sifat budake. Lakin yajibu tetapine wajib ala sayyidihi ing atase tuane kamil riki ing atase tuane kamil riki apa ikhrajuha ngetokake zakatul fitrah ingat apa ikhrajuha ngetokake zakat fitrah anhu saking kamil riki. Nah, teng Fathul Mu'in niku wonten pembahasan. Ketika budak mukatab bagaimana? Budak niku kan kata nih. Ada yang kamil riki, sempurna sifat kebudaannya. Artinya dia memang sepenuhnya dimiliki oleh tuannya. Ada yang mukatab. Mukatab itu kan dia mencicil dirinya sendiri. Nah, budak mukatab itu budak yang ingin merdeka tapi mencicil dirinya sendiri, tidak dibeli oleh orang, tidak dibeli oleh orang. Dia bekerja untuk mencicil dirinya sendiri, bayar dirinya sendiri supaya merdeka. Itu namanya kan mukatab. Ada yang budak muba'at itu. Muba'at itu merdeka separuh, artinya hanya dibeli separuh, separuhnya lagi belum dibeli. Nah, yang mukatab itu tadi dalam Fathul Mu'in itu dia tidak wajib dilakukan oleh sayyidnya karena dia tidak kamil riki. Begitu. Jadi sayyid tidak wajib mengeluarkan zakat, tidak wajib membayarkan zakat fitrah budak yang mukatab karena tidak kamil riki. Nah, selanjutnya nopo idraku juz'in. Nah, ini syarat yang pertama Islam, yang kedua hurriyah, merdeka itu ya. Kalau budak jawabannya dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Artinya begini, budak itu dia tetap wajib gitu ya. Dia tetap wajib untuk berzakat fitrah, tapi yang membayar, nah kewajiban membayarnya, mengeluarkan zakatnya dari hartanya adalah si sayyidnya. Yang ketiga adalah idraku juz'in min Ramadan. Tuh 5 menit lagi. Oh, sampai nomor apa tadi nih? 5. Sama Ini 5. ada 4 syarat ya. Habis itu sahur. Oh, paman tawafarat. Iya ya guys. Insyaallah nanti lagi pada subuh. Terus pun di pada subuh. Apa menggugat sampai duhur. Pada subuh malah ya. Teman-teman pada subuh. Insyaallah pada subuh malah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga asal disutai kakapin telu iku idraku juz'in. Iku idraku juz'in. Nemu idrak niku nemu. Iku idraku juz'in nemu sak bagian. Atau nemu sak bagian min Ramadan saking bulan Ramadan. Wa juz'in lan sak bagian min Syawal saking bulan Syawal. Dan mana dulu kena ini? Bian tagruba kelawan ini baik taswir ini berarti gambare yang to suruk alaihi ing atase wong apa syamsu akhiri yaumi serengenge akhiri dino min Ramadan saking bulan Ramadan. Wahwa nah niki wawune haliyah. Niki jumlah sing jadi hal. Wa mau dial hali taji jumlah itu kali bukan itu kok kali bukan kaja azidun wa wa nahwirihna. Wa mau dial hali taji jumlah kaja azidun wa huwa nahwirihna. Wa huwa hali utawi wong iku hayyun wong kang urip. Hayatan kelawan urip mustaqirrotan kang tetep hayyun wa huwa halil utawi wong iku hayyun kang urip hayatan kelawan urip mustaqirrotan kang tetep wa mau dial hali taji jumlah kaja zaidun wa huwa nahwi. Jumlah itu kadang ada, hal itu kadang ada yang pakai fi'il mudhari', ada yang pakai wawu haliyah. Di bait setelahnya dijelaskan. Fala tajibu moko ora wajib. Hayah mustaqirrah itu hayat sing tetap sing bernafas, bukan sakaratul maut ya. Memang urip sing kena urip maksudnya hayat mustaqirrah. Fala tajibu moko ora wajib apa zakatul fitri alaman ing atase wong mata kang mati sapa man. Qabla ghurub syamsi ing dalam sadurunge surup srengenge.
yang dalam saat durunge surup srengenge awulida utawa den lahirake sapa man ba'da gurubiha den lahirake sapa man ba'da gurubiha ing dalam sause surupe srengenge wala alaman lan ora ing atase wong aslama kang mlebu Islam aslama kang manjing Islam sapa man mlebu Islam sapa man kok guyu-guyu pada guru bisyamsi ing dalam sause surupe srengenge otaji bulan wajib apa zakatul fitri alaman ingatase wong mata kang mati sapa man ba'da guru bisyamsi ing dalam sause surupe srengenge au aslama utawa manjing Islam sapa man au wulida utawa den lairake sapa man qabla guru bi ing dalam sause ing dalam sadurunge qabla guru bi ing dalam sadurunge surupe srengenge idrokihi krana nemune man mata lidrokihi ini kata lidrokihi krana nemune man mata ba'da guru bisyamsi au aslama au wulida qabla ramadan qabla guru biha nah ini man mata ba'da ghurubi syamsi au aslama au wulida qabla guru biha min ramadhana juz'an ing sak bagian min ramadhana saking bulan Ramadan wa min syawal saking bulan Syawal. Nah, syarat yang ketiga niku tadi kan syarat kewajiban zakat fitrah yang pertama itu adalah Islam. Kemudian yang kedua hurriyah, sifat merdeka. Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada budak. Yang ketiga adalah idraku juz'in min Ramadan. Jadi dia itu hidup di hari akhir ya maksudnya. Di hari terakhir bulan Ramadan. Berarti sebelum malam takbiran itu nututi di sana, kemudian nututi surupnya srengenge gitu ya. Nututi surupnya srengenge gitu ya. Nututi hidup sampai kemudian matahari terbenam dari hari terakhir di bulan Ramadan itu tadi dan masuk di waktu Syawal. Nah, jadi masuk malam takbiran itu dia juga masih hidup. Nah, itu. Jadi dia di sana. Nah, kok misalnya orang itu tadi mati sebelum terbenamnya matahari di bulan Ramadan. Orang itu mati, maka dia tidak wajib dizakati. Atau orang itu lahir setelah terbenamnya matahari, artinya lahirnya itu pas malam takbiran begitu. Nah, itu kan dia tidak nututi, tidak hidup di di hari terakhir bulan Ramadan. Nah, sebelum waktu syuruk itu, sebelum waktu terbenamnya matahari, maka itu juga tidak wajib dizakat fitrah itu. Jadi syarat ketiga zakat fitrah itu orang itu hidup di hari terakhir bulan Ramadan sebelum terbenamnya matahari itu, atau ketika matahari terbenam pas itu ya, artinya belum masuk waktu maghrib ya. Oh iya. Nggih, nah niku pokok menemukan bulan Ramadan dan menemukan bulan Syawal nggih Gus, laras Gus. Sungkan nih. Alhamdulillah nih. Pandungan nih Gus Faiz. Nah ini pokok menemukan itu. Artinya itu pokok menemukan akhir dari bulan Ramadan dan di awal bulan Syawal nih. Artinya malam takbiran cara gampangannya di bahasa kita gitu. Nah jadi misalnya ada orang yang mati di akhir bulan Ramadan jika sampai masuk ke malam takbiran ngoten lah gampangan. Niku nggih mboten saged gitu. Atau orang sing lahir ya ada bayi lahir di pas malam takbirane, jadi nggak nemu akhir bulan Ramadan, ini juga mboten saged, mboten wajib di zakat fitrah. Nah tapi misalnya ada bayi lahir begitu kan, di ada orang mati ba'da gurub, nah jadi mati ini di malam takbiran, ini tetap wajib di zakati. Nah, gitu. Kemudian atau manjing Islam di sana setelah gurub. Nah, atau kemudian ulida qabla gurubiha. Dia ada bayi lahirnya itu setelah terbenamnya matahari, berarti di malam takbiran. Itu juga wajib di zakat fitrah. Begitu. Lidraki juz' min Ramadan wa min Syawal.
Nah, karena nemu begitu ya. Nemu apa itu nututi. Nah, bagian dari bulan Ramadan dan bulan Syawal. Kemudian al-yasar. Nah, syarat yang keempat. Syarat yang keempat ini sugih al-arba'ah itu. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4 iku al-yasaru sugih. Maksudnya sugih niku napa? Wal muradu utawi kang dikarepake bihi kelawan al-yasar. Guna ing dalam kene bab iku ayyakuna. Nah, jadi kan ada bahasa itu ada kalau dalam fikih nikah itu kan ada musir, ada muksir itu. Ada musir dari aisara yusiru isaron bahwa musir itu. Kemudian ada aksaro itu kalau musir itu sugih, kalau muksir itu fakir itu. Tapi itu pembahasannya berbeda. Maksudnya makna dari musir dalam bab nikah dengan yang di zakat fitrah itu beda. Ayakuna itu guna ing dalam kene bab yakni zakat fitrah iku ayakuna yen to ono sapa yen to ono failnya nanti di belakang indau ing dalam sandinge man ing dalam sandinge wong khabari kana itu indahu khabari yakunu khabari ayakuna apa ma perkara yazidu kang luwih apa ma yazidu kang luwih apa ma luwih itu berarti melebihi bukan luwih bermakna lapar an-nafaqatihi saking nafkai man wa nafaqatiman an-nafaqati saking nafkai musir wong saking nafkai wong wa nafaqatiman dan nafkai man nafkai wong yajib kang wajib alaihi ing atase yajib kang wajib alaihi ing atase man sing kedua ini nafaq alaihi ing atase wong sing pertama ya sing didomirihi itu. Nah, apa nafaqatuhum nafkai man sing kedua. Ana man pertama dan man kedua. Yaumal aidi ing dalam dina id walailatahu lan walailatahu. Yaumal aidi ing dalam dina id walailatahu lan wong ini id. Jadi malam takbiran sampai hari rayanya. Fa in kana moko lamun ana sapa man sapa wong ya jaya iku mu'siron fakir bidzalika kelawan mengkono mayazidu an nafaqati wa nafaqatihi wa nafaqati man ila akhirih man yajibu alaihi nafaqatuhum yauman id wa ilatahu sampai mayazidu an nafaqatihi wa nafaqati man yajibu alaihi nafaqatuhum yauman id wa ilatahu inda guru bisyamsi inda lam surupi srengenge inda guru bisyamsi inda lam surupi srengenge fala tajibu moko ora wajib alaihi ing atase man. Nah, yang dimaksud sugih di sini adalah dia itu punya harta lebih. Dia itu punya apa itu namanya kut ya, kut makanan pokok lebih dari kebutuhannya sendiri dan juga kebutuhan orang-orang yang wajib ia nafkahi. Selama kapan? Selama malam Id dan sampai hari Id begitu. Jadi malam takbiran sampai besoknya, sampai selesai, sampai hari rayanya. Berarti hitungannya mulai dari malam takbiran di Lailatul Id, kalau bahasa kita itu ya malam takbiran itu sampai matahari terbenam di hari raya, begitu, hari besoknya. Nah, kok kemudian dia tidak sugih, tidak punya lebihan itu, pas-pasan, maka pada saat guru bisyamsi, nah jadi hitungannya mulai Lailatul Id itu, mulai dari waktu wujub zakat fitrah itu. Nah, jadi pada guru bisyamsi, matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Nah, itu kan berarti mulai masuk malam takbiran. Nih, kalau bahasa kita malam takbiran atau Lailatul Id itu masuk di sana. Kok ternyata dia tidak punya mayazid, nah, nggak punya lebihan, nggak punya harta lebih atau makanan pokok yang lebih dari dirinya sendiri dan keluarganya yang wajib dia nafkahi, maka tidak wajib dia mengeluarkan zakat, begitu. Tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Itu syarat yang keempat itu. Lakin yusannu lah. Lakin yusannu lahu idza aisara qabla fawati yaumil. Lakin yusannu tetapi ini dan sunnahake lahu kadue lahu kadue mu'siron
Nah, lakin tetapi ini yusannu dan sunnahake lahu kedua mu'siron, lahu kedua mu'sir ida isara ing dalam nalikane sugih, ida isara ing dalam nalikane sugih sapa mu'sir qabla fawati yaumil idi, ing dalam sadurunge pote dinane id, ing dalam sadurunge pote dinane id. Nah, apa sing disunahake apa ayyukhrija yen to ngetokake sapa mu'sir ida aisara qabla fawati yaumil id, sapa mu'sir sing ida aisara qabla fawati yaumil id ha ing zakatul fitri, lah tapi kemudian misalnya orang tadi itu tadi fakir, dia mu'sir, nggak punya lebihan harta atau lebihan makanan pokok daripada kebutuhan dirinya dan orang-orang yang wajib ia nafkahi di saat malam Lailatul Id itu tadi. Nah, kemudian besoknya berarti misalnya setelah sholat Id misalnya, orang yang fakir ini tadi tiba-tiba kebutuhannya lebih banyak gitu, maka dia sunnah untuk mengeluarkan zakat fitrah gitu. Nah, maka ini sama halnya juga menjawab misalnya orang fakir. Nah, orang fakir itu misalnya dapat beras zakat banyak misalnya. Nah, sampai melebihi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Nah, maka nanti maka begini, karena dia fakir ketika status nah, karena statusnya dia itu fakir pada saat waktu wujub zakah begitu ya. Waktu wujub zakatnya fitrah itu mulai dari guru bisyamsi ternyata dia fakir. Kok ternyata dia menerima banyak zakat itu ya, banyak beras misalnya kalau di Indonesia ya, dari orang-orang yang bayar zakat kepadanya sampai melebihi kebutuhannya dia, maka dia sunnah untuk mengeluarkan zakat fitrah gitu. Orang fakir ketika waktu wujub zakah kok kemudian tiba-tiba menjadi kaya, maka dia sunnah mengeluarkan zakat. Alhamdulillah ya, faman tawaffarat nanti lagi karena harus sunnah sahur sih. Sunnah sahur. Faman tawaffarat fi hadhihi syurut fa insyaallah mangke pada subuh. Kalau enggak pada subuh ya berarti jam 8 insyaallah. Berbagi itu ibadah itu. Mungkin pada subuh ya. Bismillah. Faman tawaffarat fi hadhihi syurut wajib alaihi ikhraju an nafsihi wallahu taala a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.